Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari jurusan Teknik Logistik tahun 2021 kelas 3A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini kami akan memaparkan artikel ilmiah yang telah kami susun. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Inventory Logistik yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Valina Noviani, dengan teman-teman saya, Laura Audrelia, Retno Wulandari, dan Sabrina Rifa. Artikel ilmiah yang kami susun berjudul penggunaan barcode pada inventory manajemen dalam perusahaan retail. Pendahuluan, inventory memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kegiatan produksi. Kegiatan produksi ialah kegiatan pengolahan yang menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh produsen. Salah satu kegiatannya yaitu memerlukan bahan baku sesuai dengan kebutuhan konsumen, di mana kegiatan produksi ini diselenggarakan oleh perusahaan. Peran inventory sendiri penting karena menjadi bahan baku dan penolong dalam proses produksi. Pengertian dari inventory management sendiri ialah sebagai satu masalah yang khusus di mana sifatnya mendasar atau fundamental di dalam perusahaan. Adapun contoh kegiatan dari inventory management, yaitu barcode untuk memudahkan kegiatan penyediaan barang. Sistem ini menggunakan sebuah software atau aplikasi yang mengutamakan pada sistem komputerisasi aset inventory, dimulai dengan penerimaan aset barang, penempatan aset barang sesuai dengan lokasi unit, hingga perhitungan penurunan aset sendiri. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini ialah untuk mengetahui apa itu inventory management, untuk mengetahui fungsi inventory management, serta untuk penggunaan barcode pada inventory dalam perusahaan retail. Metode penelitian yang kami gunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini ialah literatur review, dengan menggunakan jurnal yang berasal dari berbagai sumber. Dari jurnal sebanyak 717.500, kami mengambil 20 jurnal yang sesuai dengan penelitian artikel ilmiah kami. Kata kunci yang kami gunakan ialah barcode, inventory management, dan perusahaan retail. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Menurut Hansen dan Moen, manajemen persediaan adalah model persediaan tradisional berdasarkan permintaan. Pengendalian biaya persediaan menjadi fokus pada manajemen persediaan. Penerapan inventory management berdampak signifikan pada suatu bisnis. Hal tersebut disebabkan oleh implementasi yang efektif untuk meminimalkan biaya lima persediaan dan mengurangi sumber daya yang tidak perlu. Biaya-biaya yang perlu diperhatikan dalam inventory management diantaranya adalah purchasing order, receiving order, carrying cost, cost of capital, stock out cost, setup cost, cost of storage, dan transportation cost. Fungsi utama dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan bahwa semua jenis persediaan tersedia setiap saat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan dan berjaga-jaga ketika persediaan yang dibutuhkan tidak tersedia dalam persediaan, sehingga perusahaan tetap dapat menjamin kelancaran proses produksi. Selain itu, manajemen persediaan juga bekerja untuk mengantisipasi kalau pesanan persediaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah barcode. Pengertian dari barcode menurut Malik tahun 2010 dalam harfiah yaitu kode berbentuk garis seperti batangan balok dan berwarna hitam putih yang memiliki ketebalan berbeda pada masing-masing garis dan tersusun rapi namun berbeda ukuran, di mana barcode sendiri diisi oleh kode yang memiliki informasi seperti jenis, harga, dan barang. Letakkan kode ini sendiri di atas label pembungkus barang. Selanjutnya adalah teknologi yang diperlukan pada barcode. Yang pertama adalah teknologi laser. Laser ini menggunakan teknologi bernama diode yang memiliki kekuatan 650 ns. Laser ini memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan laser pada alat pointer presentasi. Cara kerja teknologi laser ini dengan menambahkan sebuah motor yang bergerak ke arah kiri dan kanan dengan cepat sampai membuat sebuah kode. Yang kedua adalah teknologi CCD atau Change Complete Device. Cara kerja laser ini yaitu dengan menggunakan sinar infrared di mana berbeda dengan pada sistem laser pada kamera. Pada teknologi CCD memiliki kepekaan yang masih di bawah sistem laser. Cara kerja teknologi CCD ini tidak perlu tegak lurus seperti menggunakan laser pada barcode lainnya, namun menggunakan sudut saja. Dan yang ketiga yaitu teknologi linear imager.
Linear imager merupakan teknologi dengan cara kerja menggunakan 3 aspek digabung, yaitu kepekaan laser, kekuatan CCD, dan kemampuan membaca barcode 2 dimensi. Lalu jenis barcode. Jenis barcode sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu linear code dan matrix code. Linear code merupakan barcode dengan 1 dimensi. Manfaat dari barcode ini sendiri dapat meningkatkan akselerasi dalam melayani pelanggan dan dapat membantu dalam proses pembayaran karena data yang disimpan akurat. Lalu matrix code merupakan barcode dengan 2 dimensi, memuat ratusan digit karakter dengan tampilan yang berbeda dan juga dipastikan lebih canggih dari linear code. Barcode ini dinilai lebih efisien karena label barcode berukuran lebih kecil namun memiliki daya simpan yang lebih akurat. Lalu linear code. Linear code sendiri ini memiliki 4 jenis. Yang pertama itu kode 39, kode 3 dari 9. Barcode ini biasanya digunakan dalam logistik yaitu asset tracking, atribut pengenal identitas, dan inventory. Lalu kode 128, barcode ini dapat digunakan pada sistem shipping dan warehouse management dalam mengatur pengelolaan gudang. Lalu yang ketiga ada interleaved 2 dari 5. Barcode ini biasanya digunakan dalam laboratorium dan industri. Lalu yang keempat, Universal Product Code atau UPC. Barcode ini berbentuk angka atau numerik yang memiliki panjang baris tetap. UPC dapat digunakan pada barang yang bentuknya kecil. Lalu matrix code. Penggunaan barcode 2 dimensi saat ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan manufaktur dengan skala yang cukup besar. Penggunaan barcode ini terbilang cukup efisien tetapi terbilang mahal sehingga penggunaannya masih terjangkau. Selanjutnya adalah penggunaan barcode pada perusahaan retail. Untuk membantu proses manajemen inventory, terdapat perkembangan berbasis teknologi, yaitu salah satunya dengan menggunakan perangkat lunak yang di dalamnya terdapat barcode untuk men-scan barang dalam pergudangan. Di sini berikut merupakan tahapan serta contoh dari tampilan aplikasi mobile pada inventory management dengan memanfaatkan barcode pada perusahaan Unibis. Gambar ini kami peroleh dari ALDA 2021. Yang pertama adalah tampilan awal masuk halaman yang akan berisi perintah untuk memasukkan username, password, dan jenis pengguna. Jenis penggunanya seperti contohnya kepala keamanan gudang. Nantinya, aplikasi ini akan mengidentifikasi nama pengguna dan kata sandi yang sudah dimasukkan. Apabila terdapat kesalahan, maka akan muncul notifikasi untuk melakukan pembenaran. Yang selanjutnya adalah tampilan halaman untuk data barang yang masuk. Halaman ini memungkinkan pekerja untuk memasukkan data tentang barang yang direkam oleh memindai barcode dan melengkapi semua data barang. Notifikasi akan ditampilkan jika data item tidak diisi dengan lengkap. Yang selanjutnya adalah tampilan untuk data barang yang keluar. Pekerja dapat masukkan data barang yang akan keluar pada halaman ini dengan menggunakan scanner barcode lalu mengisi data dengan lengkap. Apabila terdapat data yang belum terisi, maka akan diberikan notifikasi. Selanjutnya adalah rincian barang. Rincian barang ini akan berisi kode barang, nama barang, serta stok akhir barang yang telah di-scan. Yang selanjutnya terakhir adalah tampilan laporan. Data barang masuk atau keluar yang telah diproses pada halaman ini dapat dilihat oleh pekerja. Pekerja dapat memilih jenis laporan apapun yang telah diproses. Selanjutnya adalah keuntungan penggunaan barcode yang dapat dinikmati. Terdapat 5 keuntungan seperti diungkapkan oleh Nugroho dan Azhari 2001, yaitu proses memasukkan data lebih akurat dan lebih cepat, tingkat akurasi dan ketepatan yang lebih tinggi, biaya berkurang karena minim kesalahan pencatatan data, mengurangi pekerjaan berulang, dan meningkatkan hasil kerja manajemen dalam membuat keputusan untuk bersaing dengan kompetitor. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah agar kegiatan logistik berjalan dengan lancar, persediaan dan penyimpanan memerlukan penanganan yang tepat. Inventory Management hadir dengan sistem barcode untuk memudahkan kegiatan persediaan barang. Barcode menggunakan sebuah software atau aplikasi yang membentuk garis balok berwarna putih dan hitam dengan ketebalan yang tersusun rapi. Salah satu keuntungan dari penggunaan barcode ialah proses input data lebih cepat dengan tingkat akurasi dan ketelitian yang lebih tinggi, karena berhubungan dengan aplikasi yang digunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.